warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, kembali lagi bersama saya Nadia Fitriani, program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Kali ini saya akan membacakan sebuah dongeng yang berjudul Asal Mula Kota Jambi. Ditunggu ya. Asal mula Kota Jambi. Dahulu kala di Pulau Sumatera ada seorang gadis cantik bernama Putri Pinamasa. Putri ini sangat terkenal akan kecantikannya. Kulitnya yang putih kemerah-merahan seperti namanya, bagai kulit pinang yang masak. Siapa yang memandangnya pasti akan terpesona. Akan tetapi, bukan hanya karena kecantikan gadis itu yang membuatnya terkenal, melainkan karena sifat yang lemah lembut dan baik hati membuat siapa saja akan saling menyukainya. Para wanita dan sesama gadis ingin bersahabat dengannya, sedangkan para pemuda-pemuda dan pangeran ingin berebutan mempersuntingnya. Namun sejauh ini ia belum bermaksud berumah tangga. Pada suatu hari datanglah lamaran dari raja yang sangat kaya raya dan sangat besar kekuatannya. Sumber kekayaannya terutama dari tambang minyak. Jika lamarannya ditolak, tentu saja raja akan murka. Mungkin akan timbul bencana peperangan. Padahal Putri Pinamasa tidak menyukai raja itu. Konon karena raja itu mempunyai wajah yang buruk. Putri Pinamasa mencari akal bagaimana cara menggagalkan pertunangan dari raja yang buruk rupa. Maka ia berkata kepada si utusan, "Baik, lamaran akan kuterima, tapi dengan dua syarat. Pertama, Baginda harus membuat istana yang indah berikut dari perabotan-perabotan yang terpenuhi dalam satu malam. Mulai sore sampai terdengar ayam berkokok bersautan. Hamba akan sampaikan." Lalu syarat yang kedua, hanya utusan raja berupah. Yang kedua, jika Baginda gagal memenuhi syarat pertama, maka dia harus menyerahkan seluruh harta kekayaan dan kerajaannya kepada saya. Mendengar persyaratan itu, sang utusan marah. Namun, ia tak berani bertindak macam-macam. Ia segera pulang dan menyampaikan persyaratan itu kepada Baginda. Ternyata Baginda menyanggupi persyaratan itu karena beliau sangat mencintai Putri Pinamasa. "Wahai tuanku," ujar penasehat kerajaan, "sadarkah tuan resiko dari persyaratan itu? Jika gagal Paduka akan kehilangan kerajaan ini." Baginda terdiam beberapa saat, namun segera berkata, "Tidak, mengapa? Bukankah sudah lama aku hidup seorang diri? Kini tibanya saat aku mengambil seorang permaisuri. Aku yakin sekali dapat memenuhi perintahnya." Baginda mulai mengumpulkan rakyatnya dan ahli pertukangan. Bukan hanya para tukang dari kerajaannya, bahkan menyewa dan membayar mahal para tukang dari luar negeri yang bersedia membantunya. Para tukang itu diperintah bekerja dengan cepat karena istana itu harus selesai dalam satu malam. Pembangunan istana mulai dilaksanakan pada senja hari. Beribu-ribu tukang berpandai dikerahkan, di tempat juga dinyalakan beribu-ribu lampu sehingga terlihat terang benderang. Baginda berkeliling memeriksa orang-orang yang sedang bekerja. Tepat tengah malam, Baginda berkeliling lagi. Separuh pembangunan telah selesai dengan sempurna. Keindahan yang diperlihatkan oleh istana tidak dapat dilukiskan lagi. Putri Pinang merasa khawatir. Padahal permintaannya untuk membuat istana dalam satu malam hanyalah sekedar alasan untuk mencari-cari belaka, agar Baginda tidak menjadi menikahinya. Ternyata Baginda dari timur adalah orang yang nekat. Ketika hari menjelang pagi, istana itu hampir selesai hingga tinggallah kelicinan saja. Baginda sangat gembira sebuah kota baru muncul di tempat itu dengan tiba-tiba. Sebaliknya, Putri Pinang merasa sedih. Ia sempat tidak tidur semalaman. Hatinya risau. Ia terus mencari akal untuk menggagalkan niat Baginda dari timur. Tiba-tiba
Putri Pinang mendapat akal. Ia pergi ke kandang-kandang ayam. Lampu yang sangat terang dipasangnya di kandang ayam itu. Ayam-ayam itu mengira hari telah siang. Mereka pun langsung berkokok berulang-ulang. Baginda dan rakyat yang sedang bekerja pun terkejut. Dengan berat hati Baginda berkata pada rakyatnya dan para tukang, "Sudah, hentikan pekerjaan ini." "Mengapa Baginda? Bukankah pekerjaan ini hampir selesai?" tanya seorang pekerja. "Betul kata kamu, tapi kita telah kalah dalam perjanjian ini. Istana ini sudah harus selesai sebelum ayam berkokok," kata Baginda. "Tapi sebenarnya ini belum pagi, benar? Tidak seharusnya ayam berkokok, sungguh aneh," ujar para pekerja. "Sudahlah," kata Baginda, "kembalilah kalian ke tempat masing-masing. Kita sudah gagal memenuhi persyaratan Putri Pinang Masak. Perjanjiannya adalah sampai ayam berkokok bersautan. Itu artinya hari telah pagi." Pekerjaan diberhentikan dan sangat terpaksa. Para tukang dan pekerja pembangunan kembali ke negeri mereka. Akan tetapi Baginda masih berdiri di tempat itu dan hatinya hancur. Putri Pinang Masak datang menemuinya. "Baginda, Anda telah gagal memenuhi syarat saya. Apakah istana yang belum selesai ini hendak Baginda hancurkan lagi?" Seusai dengan kesepakatan yang telah dibuat oleh Baginda, Raja harus menyerahkan seluruh harta dan kerajaannya. Sejak itu, negeri timur diganti namanya menjadi negeri Putri Pinang Masak. Gadis cantik itu menjadi raja di negeri itu. Orang-orang dari negeri lain menyebut negeri itu adalah negeri Pinang. Pinang dalam bahasa Jawa adalah Jambe. Maka raja-raja dari Jawa menyebutnya dengan sebutan Kerajaan Jambe. Lama-lama sebutan Jambe berubah jadi Jambi. Demikianlah asal mula sebutan kota Jambi. Oke guys, sekian dongeng dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan guys, jangan lupa di like, comment, and subscribe video ini agar membantu